Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Anggraini dengan NIM 23602102136, program studi tadris IPA kelas 6B. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas Kapita Selekta. Cekidot. Jadi kita akan membahas yang pertama, hukum tentang materi, yang kedua, materi, yang ketiga, perubahan materi, dan yang terakhir, perubahan zat. Oke, kita langsung ke bab pertama ya, yaitu mengenai hukum tentang materi. Nah, bahwa kita sudah ketahui bahwa semua yang ada di dunia dan seisinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengenai materi pun Allah sudah mencantumkan dalam Al-Quran yang tertuang pada Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Shadaqallahu adzim. Nah, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkannya ukuran-ukuran yang tepat. Jadi Allah tuh sudah mengatur semuanya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang memiliki dunia dan seisinya, yang menciptakan langit dan seisinya, dari materi yang terkecil sampai yang terbesar, dari zat unsur sampai materi terbesar Bima Sakti, misalkan seperti itu. Semuanya sudah diatur oleh Allah dan dituangkan pada Al-Quran, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu mengenai materi. Nah, sebenarnya materi itu apa sih? Nah, materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruangan. Apa aja? Nah, materi itu mempunyai sifat ya. Nah, sifatnya itu ada dua. Sifat itu ada ekstensif dan intensif. Nah, yang dimaksud ekstensif itu apa? Yang dimaksud ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Nah, contohnya itu ada volume, massa, dan berat. Jadi, volume, massa, dan berat itu dipengaruhi oleh jumlah zat atau jumlah dan ukuran zat. Jadi misalkan semakin besar ukurannya, maka volume atau massanya itu semakin besar pula. Nah, sebaliknya jika ukuran atau jumlahnya itu kecil, maka volume dan massanya itu kecil pula, seperti itu ya. Nah, kalau yang sifat intensif itu apa sih? Nah, kalau sifat intensif itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya itu apa? Misalnya itu warna, bau, dan lain sebagainya ya. Jadi misalkan mau banyak ataupun sedikit, itu warna atau baunya itu tetap sama. Mau banyak atau sedikit, warnanya ya tetap sama. Misalkan mau karbon banyak atau karbon sedikit, itu ya tetap hitam, seperti itu. Jadi mau banyak atau sedikit itu tetap sama. Sama juga mau karbonnya itu banyak maupun sedikit, itu baunya itu tetap karbon ya, baunya tetap karbon, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sedangkan sifat intensif ini yang tidak dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran ini dibagi lagi menjadi dua. Ada apa aja? Ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika itu apa sih? Nah, sifat fisika itu ciri-cirinya itu suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Jadi kalau fisika, fisik itu kan berarti dapat diamati ya. Jadi kalau sifat fisika itu sifat yang dapat diamati dan tidak mengubah zat-zat yang ada di dalamnya, zat-zat penyusunnya. Oke. Sedangkan sifat kimia itu apa ya? Kimia itu identik dengan yang tidak terlihat. Oke. Seperti atom, seperti unsur itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau sifat kimia itu ciri-cirinya zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Jadi kalau sifat kimia itu terbentuknya zat baru ya. Kalau yang sifat fisika tidak terbentuk zat baru dan tidak mengubah zat-zat penyusunnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke sifat fisika dan sifat kimia. Ciri-ciri sifat fisika dan ciri-ciri sifat kimia. Masing-masing ada 5 ya. Yang pertama kita bahas mengenai ciri-ciri sifat fisika dulu. Fisika itu yang dapat dilihat ya. Berarti yang pertama wujud zat. Oke, wujud zat kita next dulu. Kita lihat wujud zat itu ada apa aja ini. Wujud zat itu ada 3. Ada padat, cair, dan ada gas.
Nah, wujud zat ini, apa sih yang dimaksud dengan ini, wujud zat ini? Nah, kalau wujud zat padat itu maksudnya apa? Wujud zat padat itu mempunyai volume dan bentuk yang tetap atau tertentu. Jadi mempunyai volume atau wujud zat volume atau bentuk yang tertentu. Jadi misalkan bentuknya kotak, bentuknya bulat, seperti itu. Kalau yang cair itu mempunyai volume tertentu, namun dia tidak mempunyai bentuk yang tetap atau sesuai dengan tempat dari benda cairnya. Misalkan di dalam toples ya berarti bentuknya seperti tabung. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam kerucut, ya bentuknya seperti kerucut. Misalkan air tersebut dimasukkan dalam bola, berarti bentuknya ya seperti lingkaran atau seperti bola tersebut. Jadi volumenya mempunyai volume tertentu, namun untuk bentuknya menyesuaikan dengan tempatnya. Oke? Yang terakhir ada gas. Jadi kalau gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jadi tidak mempunyai volume tertentu dan tidak memiliki bentuk tertentu pula. Oke. Nah, terus kita coba lihat nih partikel-partikel yang ada di wujud zat ini. Kalau yang padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Jadi kayak padat gitu ya, rapat gitu. Nah, sedangkan kalau yang cair ini agak renggang. Jadi satu sama lain itu agak berjauhan. Nah, beda lagi sama yang gas. Kalau yang gas ini sangat renggang. Jadi sangat berjauhan antara jarak satu partikel dengan partikel yang lainnya. Ini yang membedakan ketiga wujud zat ini. Yang terakhir ada partikel-partikel zatnya. Kalau yang padat ini tidak dapat bergerak bebas karena padat tadi ya, karena padat jadi kan nggak bisa bergerak bebas nih, ya kan? Nah, kalau yang cair itu dapat bergerak bebas, namun terbatas. Jadi karena tadi cuman selangnya sedikit atau jaraknya sedikit ya, jadi dia bisa bergerak bebas tapi terbatas gitu. Nah, beda lagi sama yang gas. Kalau yang gas ini bergeraknya sangat bebas karena jarak antar partikelnya sangat jauh ya kan, sangat renggang. Jadi dia dapat bergerak dengan partikel-partikelnya itu dapat bergerak dengan bebas seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke warna. Apa yang dimaksud dengan warna sih? Kalau yang di sifat fisika, warnanya ini tuh dapat diamati, oke? Dapat diamati. Misalkan kita mengamati karbon, ya warnanya hitam gitu. Kalau misalkan putih seperti susu itu dapat diamati. Jadi kalau susu itu warnanya putih, karbon itu warnanya hitam seperti itu ya. Dapat diamati warnanya. Terus kelarutan, ini nomor 3. Kelarutan, jadi semuanya itu punya kelarutan tertentu ya. Contohnya misalkan gula bisa larut dalam air, tapi minyak nggak bisa larut dalam air. Terus apa lagi ya? Misalkan kopi tidak larut dalam air, tapi garam larut dalam air. Contohnya seperti itu. Jadi mempunyai kelarutan yang tertentu atau yang berbeda-beda antar bendanya. Terus yang keempat itu daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik itu bisa ciri-cirinya tuh jika dihantarkan atau dialiri oleh listrik, apakah dapat menghantarkan listrik? Misalkan batu baterai jika dialiri listrik, apakah bisa menyalakan listrik? Seperti itu, atau bisakah menyalakan lampu? Seperti itu. Daya hantar listrik itu masing-masing bendanya itu berbeda, oke? Nah, lanjut lagi ke yang terakhir, kemagnetan. Jadi semua benda itu mempunyai kemagnetan yang berbeda-beda pula. Nah, kemagnetan ini dibagi menjadi dua, yaitu benda yang magnetik dan benda yang non magnetik. Nah, benda yang magnetik itu apa sih? Benda yang magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet, ya kan? Kalau yang benda non magnetik itu benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya, misalkan kalau benda-benda magnetik itu berarti contohnya misalkan kayak logam, besi, seperti itu. Jadi kalau bisa ditarik oleh magnet. Kalau misalkan yang non magnetik itu contohnya seperti plastik, itu kan tidak bisa ditarik oleh magnet. Jadi itu termasuk ke benda yang non magnetik. Oke. Lanjut kita ke ciri-ciri sifat kimia. Nah, ciri-ciri sifat kimia itu ada apa aja ya? Sama ya, ada 5 ya. Yang pertama ada mudah terbakar. Jadi, ciri-ciri sifat kimia itu mudah terbakar. Makanya kadang-kadang kita kalau masuk ke, bukan kadang-kadang ya, kita kalau masuk ke dalam laboratorium itu harus safety, harus menggunakan sarung tangan, menggunakan jas lab, harus safety karena banyak bahan-bahan kimia yang mudah terbakar seperti itu. Lalu yang kedua, busuk dan asam. Jadi kalau sifat kimia itu kan tidak bisa dilihat ya. Jadi terdapat reaksi-reaksi yang dapat membusukkan sehingga menjadikan berubah rasa menjadi rasa asam. Seperti contohnya nasi yang jika dibiarkan itu
dapat menjadi basi. Nah, itu jadi dapat busuk dan menyebabkan perubahan rasa asam. Kemudian berkarat. Nah, berkarat ini apa? Berkarat itu karena reaksi kimia, contohnya logam dengan oksigen itu dapat menyebabkan pengaratan pada suatu benda. Misalkan pada besi, seperti contohnya misalkan gerbang itu berkarat karena ya ada itu tadi antara logam dengan reaksi antara logam dengan oksigen seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mudah meledak. Jadi interaksi antara zat itu tuh mempengaruhi sifatnya ya. Jadi misalkan interaksi zat dengan oksigen itu ada yang mempunyai sifat mudah meledak. Contohnya magnesium, uranium, dan natrium. Jadi dia jika bereaksi dengan oksigen maka dapat mempunyai sifat mudah meledak seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu racun. Jadi ada beberapa zat kimia yang mengandung racun. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu perubahan materi. Perubahan materi itu perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Nah, perubahan materi ini dibedakan menjadi dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu apa? Kalau fisika tadi dapat dilihat ya. Nah, perubahan fisika itu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Tuh, tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, atau kalau tadi itu tidak mengubah komponen zat pembentuknya. Oke, misalkan air yang dipanaskan menjadi uap, menguap, mengembun, membeku, menyublim, melarut, serta terjadi perubahan bentuk seperti itu. Nah, selanjutnya ada perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia ini perubahan zat yang menghasilkan zat baru, oke? Menghasilkan zat baru. Nah, ini contohnya misalkan pengkaratan besi, pembakaran kembang, atau pembakaran kayu. Jadi kalau kayu dibakar itu menjadi abu. Nah, abu itu merupakan zat baru. Jadi dia bukan api dan bukan kayu. Jadi dia kayak kayu yang sudah lapuk, yang sudah menjadi arang gitu ya. Itu jadi menghasilkan zat baru seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, perubahan fisika dan perubahan kimia, perbedaannya itu apa sih? Kalau perubahan fisika itu apa? Kayak tadi ya, tidak terbentuk zat baru atau tidak mengubah komponen pembentuk. Nah, kalau perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Jadi seperti tadi, kalau air menguap ya tetap air. Seperti itu. Nah, kalau misalkan perubahan kimia ini, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Seperti itu ya. Nah, jadi terdapat perubahan komponen atau zat pembentuk dari yang sebelum bereaksi dengan yang sesudah bereaksi, seperti itu. Nah, kalau selanjutnya yang ketiga, kalau yang perubahan fisika ini tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Oke. Nah, sedangkan kalau yang perubahan kimia ini ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Nah, misalkan nih perubahan fisika air menguap. Air menguap kan berarti tidak ada perubahan warna ya, tidak ada perubahan bau, baunya ya tetap bau uap. Nah, sedangkan kalau misalkan perubahan kimia kayak pembusukan tadi, pembusukan nasi, jadi terjadi perubahan warna, jadi nasi warna putih, jadi misalkan nanti berjamur jadi hitam atau jadi kuning kayak gitu. Terus misalkan jadi ada perubahan bau, nasi yang awalnya mungkin wangi ya, wangi nasi, menjadi wangi yang kurang sedap karena terjadi pembusukan atau basi tersebut. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke materi atau ke bab 3 yaitu perubahan zat. Nah, perubahan zat ini apa sih? Nah, perubahan zat ini, kita berawal dari kata zat dulu ya. Kata zat itu berarti sebuah benda. Ya, zat adalah semua jenis benda berbeda yang bergabung membentuk semua yang ada di sekitar kita serta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, zat sendiri itu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, mirip dengan materi ya. Nah, menurut wujudnya zat itu digolongkan menjadi 3. Ada apa aja ya? Kita lanjut. Nah, sebelum ke perubahan, kita mengenal dulu sifat-sifat zat. Ada sifat zat itu ada zat padat, yang tadi ya zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu kurang lebih sama dengan penjelasan yang tadi. Misalkan kalau yang zat padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, contohnya ya besi, kayu, meja, pensil, benda-benda padat gitu ya. Nah, itu bentuk dan volumenya tetap. Nah, terus ada lagi mempunyai berat. Jadi dapat diukur menggunakan alat ukur berat itu neraca. Oke, seperti itu. Nah, terus sifat lain zat padat itu ada juga yang benda padat atau benda padat
yang keras dan berat, contohnya ya besi, kayu, seperti itu. Kalau benda padat yang ringan itu seperti kapas, jadi benda padat namun ringan. Nah, ada juga benda padat yang lentur, itu contohnya ada karet, terus per, itu juga benda padat yang lentur. Terus yang terakhir ada benda padat yang lunak atau lembek, itu seperti kue itu kan lunak ya, jadi tapi itu tetap termasuk benda padat atau karena mempunyai bentuk dan volume yang tetap seperti itu. Nah, kalau yang benda cair apa ya kira-kira ya? Nah, kalau benda cair itu juga mirip atau kurang lebih sama dengan penjelasan yang sebelumnya, yaitu mempunyai bentuk yang tidak tetap atau tergantung dengan wadahnya, namun memiliki volume yang tetap. Jadi misalkan benda cair itu contohnya seperti air, kecap, minyak goreng, itu cair. Nah, mempunyai sifat-sifat cair itu apa aja? Yang pertama, memiliki tekanan dan menekan ke segala arah. Nah, contohnya itu memang kapal laut terapung di permukaan laut dan tanggul dapat jebol karena mendapat tekanan dari air. Jadi air itu mempunyai tekanan. Oke, hal tersebut membuktikan bahwa air itu menekan ke atas dan ke segala arah. Kalau misalkan kapal laut dapat terapung di permukaan laut, jadi dia mempunyai tekanan ke segala arah. Jadi dia dapat mempertahankan diri, bisa terapung seperti itu. Kalau zat cair juga bentuknya itu dapat berubah-ubah ya karena sesuai dengan wadahnya. Tapi volumenya tetap tetap. Nah, terus permukaan air itu selalu tenang dan datar, kan nggak ada tuh zat cair yang tidak, misalkan permukaannya itu nggak datar, jadi permukaannya itu selalu datar seperti itu, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi misalkan kok wadahnya itu miring, ya berarti dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah seperti itu. Nah, kalau yang terakhir ada sifat gas ya. Nah, sifat gas itu kan seperti penjelasan sebelumnya tadi, tidak memiliki volume dan bentuk yang tetap. Nah, itu menempati ruang dan mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Jadi karena tadi partikelnya jauh ya, jadi dia mengisi seluruh ruangan. Misalkan terdapat kubus ya, semuanya ada di menempati di sisi-sisi kubus tersebut karena partikelnya kan sangat berjauhan ya, jadi menempati seluruh ruangan, mengisi seluruh ruangan. Terus memiliki berat. Nah, tapi tidak bisa dirasakan ya, gas itu tidak bisa dirasakan beratnya, seolah-olah itu tidak memiliki berat tapi padahal mempunyai berat. Nah, sama seperti air, benda cair ini mempunyai tekanan, jadi mempunyai tekanan udara. Contohnya pesawat terbang seperti itu ya, pesawat terbang, balon udara itu punya tekanan udara. Oke, kita lanjut ke perubahan zat. Nah, perubahan zat itu dari zat padat, zat cair, ke gas. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang warna merah dulu ya. Itu ada tanda anak panah dari benda padat ke benda cair, itu namanya mencair. Jadi benda padat ke benda cair itu namanya mencair. Misalkan es batu yang meleleh itu namanya mencair. Es krim yang meleleh itu mencair. Oke, kita lanjut. Cair ke gas, kayak panah yang warna merah, cair ke gas itu namanya menguap. Misalkan kita lagi masak, itu menguap. Jadi air yang dipanaskan itu akan menjadi gas. Oke, lama-lama air yang dipanaskan itu akan habis karena menguap menjadi gas seperti itu. Nah, kalau yang gas ke padat, gas ke padat, kita lihat yang panah warna kuning. Gas ke padat itu hasilnya apa? Gas ke padat hasilnya mengkristal. Nah, mengkristal itu contohnya bunga es yang ada di freezer. Itu kan misalkan suhunya dingin ya. Suhu yang terlalu dingin itu akan menjadi padatan ya, akan menjadi es batu atau bunga es tadi yang mengkristal, itu namanya mengkristal. Oke, selanjutnya kita lihat yang panah warna merah dari padat ke gas. Nah, kalau padat ke gas itu namanya menyublim. Contohnya ada kapur barus. Kapur barus itu padat, namun dia akan menyebarkan aroma yang harum menjadi suatu gas, itu namanya menyublim. Oke, selanjutnya lihat gas menjadi cair, kita lihat panah warna kuning, itu namanya mengembun. Nah, contohnya itu ada embun di pagi hari atau embun di saat embun di pagi hari. Jadi misalkan embun di pagi hari itu, kenapa pagi-pagi ada butir-butiran air di daun? Karena suhu yang terlalu dingin itu menyebabkan adanya embun di luar sana, kayak gitu. Contoh lain juga, jika kita meletakkan air es atau air panas dalam gelas, maka terdapat gelembung-gelembung air di luar gelas, itu karena suhunya terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau air panas itu
embunnya ada di tutupnya. Jadi di bawah tutupnya itu ada gelembung-gelembung air. Sedangkan kalau yang air es itu gelembung-gelembung air itu kayak butiran airnya itu ada di luaran gelas seperti itu mengembun. Nah yang terakhir ada dari cair ke padat, itu namanya membeku. Misalkan kita membekukan es batu, kita membekukan es lilin seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah ini nggak jauh beda ya sama penjelasan ini tadi. Perubahan fisika itu suatu perubahan yang dapat kembali ke bentuk zat semula. Dapat kembali ke zat semula karena tidak mengubah partikel atau tidak mengubah zat penyusunnya. Sedangkan kalau perubahan kimia itu tidak dapat kembali ke zat semula. Misalkan kita kalau perubahan fisika ya tadi ya, kita membekukan air. Nah, kita kalau membekukan air, terus airnya kan jadi membeku. Terus airnya itu dikeluarin, itu juga akan mencair lagi, menjadi air lagi. Atau kembali ke bentuk semula, kembali ke zat semula. Misalkan yang lilin. Lilin yang dinyalakan, maka kan ada lelehan lilinnya. Nah, lelehan lilinnya kalau udah dingin bakal jadi lilin lagi. Itu namanya perubahan fisika. Jadi dapat kembali ke bentuk atau zat semula. Sedangkan kalau perubahan kimia itu contohnya nasi yang basi, terus buah yang membusuk, terus kayu yang dibakar. Jadi menghasilkan atau tidak dapat kembali ke bentuk semula dan menghasilkan zat baru. Kayu yang dibakar menghasilkan abu. Kertas yang dibakar akan menghasilkan abu. Kayu yang dibakar menghasilkan arang. Itu tidak dapat kertas yang dibakar itu tidak dapat kembali lagi menjadi kertas lagi karena sudah menjadi abu gitu. Nasi yang busuk, nasi yang basi tidak dapat kembali ke bentuk semula seperti nasi lagi karena sudah terjadi reaksi kimia di dalamnya sehingga menyebabkan zat baru dan perubahan-perubahan tadi yang sudah dijelaskan seperti itu ya. Kita lanjut ke miskonsepsi yang ada di materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Miskonsepsinya pelarutan garam sebagai perubahan fisika. Padahal konsep yang benar, pelarutan garam itu termasuk ke perubahan kimia karena terdapat reaksi di dalamnya, reaksi kimia di dalamnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemuaian zat merupakan pemuaian partikel penyusun zat. Nah, yang benar ini pemuaian merupakan peningkatan jarak antar partikel seperti itu. Jadi tidak ada pemuaian partikel penyusun, tapi merupakan pemuaian jarak antar partikel seperti itu. Nah, yang ketiga ada telur yang direbus merupakan perubahan fisika. Nah, telur yang direbus itu merupakan perubahan kimia karena terdapat reaksi kimia di dalamnya. Seperti itu. Nah, glosariumnya ada 3, materi, partikel, dan zat. Jadi materi itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Sedangkan kalau partikel itu bagian paling kecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dan materi itu, atau paling kecil atau penyusunnya gitu ya, partikel. Terus zat itu benda yang menempati ruang dan memiliki massa. Kita lanjut ke daftar pusaka. Saya menggunakan 2 sumber seperti yang sudah dicantumkan. Dan yang terakhir, terima kasih. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan semoga dapat memenuhi tugas Kapita Selekta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.